Sahabat Rema yang terkasih, salam jumpa kembali dalam program Rema. Hari ini Jumat 24 Juni 2022, Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Bacaan rohani kita diambil dari Injil Lukas, bab 15, ayat 3 sampai dengan 7. Judul renungan ini adalah Sukacita, Buah Pertobatan. Sahabat Rema yang terkasih, di zaman yang maju ini, kita patut bersyukur karena kita hidup dalam situasi yang merdeka. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan dengan bebas. Meskipun ada sejumlah aturan yang mengatur kehidupan kita, nyatanya kita bebas berpendapat, kita bebas berekspresi, kita bebas meraih cita-cita kita. Singkatnya, kita bisa dengan bebas menentukan bagaimana nasib kita. Kebebasan adalah sebuah kemewahan atau privilege yang Tuhan anugerahkan di dalam hidup kita. Dengan kebebasan, kita bisa memilih ini dan itu. Kita bisa memutuskan untuk melakukan ini atau melakukan itu. Namun tentu saja yang namanya kebebasan ada risiko dan konsekuensi yang harus ditanggung. Misalnya ketika kita mau naik kendaraan bermotor, kita mau pakai helm atau tidak. Kedua-duanya memiliki risiko dan juga konsekuensinya. Kadangkala kita hanya bisa memilih namun tidak pandai dalam menanggung risiko. Terutama jika risiko yang kita pilih ternyata adalah risiko yang begitu berat di dalam kehidupan kita. Sama halnya dengan pilihan hidup. Kita mau hidup sesuai dengan kehendak Allah atau mau hidup dalam dosa. Kita sendiri yang menentukan apakah aku mau memilih itu atau ini dengan bebas. Jika kita memilih jalan untuk berbuat dosa, konsekuensinya jelas, yaitu hidup di dalam situasi tak berahmat, terpisah dari Allah. Dan jika kita semakin lama dalam keadaan berdosa, semakin jauh pula lah kita dan semakin tersesatlah kita. Konsekuensi dari dosa jelas, yaitu maut. Perumpamaan tentang domba yang hilang dalam bacaan Injil hari ini memberikan gambaran yang jelas dan indah. Domba yang hilang menggambarkan situasi kita sebagai orang-orang yang berdosa, yang jauh dari Tuhan dan tersesat di dalam kehidupan. Namun rupanya Allah Sang Gembala yang baik dengan penuh kasih pergi mencari domba-domba yang tersesat itu. Dia mencari kita yang berdosa sampai dapat. Dan ketika kita telah ditemukan, Allah begitu bersuka cita. Tuhan Yesus mengakhiri perumpamaan ini dengan perkataan, "Demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat." Pertobatan adalah solusi, jalan keluar dari ketersesatan kita. Tobat artinya kembali kepada Tuhan, kembali ke pilihan yang tepat dan benar. Karena kita telah salah pilih dan tahu bahwa konsekuensi dosa itu begitu berat, maka dengan bertobat, kita kembali mengarahkan pilihan-pilihan bebas kita kepada apa yang Tuhan kehendaki. Dan dengan demikian, Allah akan dengan sukacita, dengan mudahnya menemukan kita kembali. Sahabat Rema yang terkasih, sukacita adalah buah dari pertobatan. Siapakah yang bersukacita di sini? Kalau dalam cerita tadi jelas Sang Gembala atau Allah di surga, semua malaikat tentunya. Namun, pihak yang paling bersukacita seharusnya adalah kita. Kita yang bertobat adalah orang atau pihak yang bersukacita. Karena kita adalah pendosa yang bertobat, yang dengan pertobatannya kita kembali menerima rahmat pengampunan. Kita ingat istilah lain dari sakramen tobat adalah sakramen rekonsiliasi. Artinya berjumpa kembali. Maka terjadi perjumpaan kembali antara Allah dengan kita,
antara gembala dengan dombanya, dan antara bapa dengan anak-anaknya. Gambaran inilah yang menunjukkan suasana sukacita, karena relasi keduanya telah kembali dipulihkan, didamaikan, dan semuanya menjadi lebih baik. Maka dalam kesempatan ini, saudari-saudaraku, sahabat Rema yang terkasih, mari kita merenungkan bagaimanakah dalam kehidupan kita. Apakah kita mampu menggunakan privilege kebebasan itu dengan bertanggung jawab atas setiap pilihan hidup kita? Adakah kita juga sadar bahwa kita memerlukan pertobatan? Dan sejauh mana kita mengupayakan semangat pertobatan itu di dalam kehidupan kita? Dan sudahkah pertobatan kita membuahkan sukacita? Semoga rahmat dan belas kasih Tuhan senantiasa memberkati kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus, doakanlah kami.